Oke, di video kali ini gue bakal coba buat sebuah rekomendasi. Nggak buat sih, maksudnya ngerekomendasi satu HP aja sih. Kalau kemarin tuh ada 3 HP tuh yang gue rekomendasiin ya. Salah satunya ada Samsung A02, ada si Redmi, dan ada si A8. Ya dimana mungkin kayaknya kurang klimaks kali ya, karena cuma 3 model. Kali ini gue bakal tambahin satu model lagi, satu varian lagi. Ya apalagi kalau bukan Samsung lagi ya, hampir salah sebut gue. Redmi Note 9. Handphone ini adalah kasta handphone yang sekarang kalau kita beli harganya di ratusan ribu atau sejuta lebih dikit. Tapi rata-rata jual harganya udah ratusan ribu lah, 800, 900, 1 juta. Ya tergantung kebutuhan lagi, tergantung kekomplitannya dan di mana kalian beli dan tingkat kemulusannya dan lain-lain. Intinya begitulah. Nah, yang jadi pertanyaan, di tahun 2024 bahkan si Apple udah menongolkan batang hidung si iPhone 16-nya. Apakah HP setua ini masih bisa dipakai atau tidak, cuy? Kalau kita lihat dari performanya, handphone ini si Xiaomi Redmi Note 9 ini mempunyai skor Antutu di 225.000. Memang kalau kita beli handphone yang kastanya harga 2 jutaan itu skor Antutunya udah 500.000, ya segitu-segitulah di atas itu ya kan. Lalu dengan harga yang ratusan ribu dengan skor Antutunya segini, apakah masih worth it? Sebenarnya kalau buat dipakai untuk yang ringan-ringan aja, sosial media tipis, lu yang nggak suka ngegame, cuman apalagi buat komunikasi, skor Antutu segini ini more than enough menurut gue, masih lebih cukup. Bahkan kalau kita bandingkan dengan si Samsung, kalian bisa lihat sendiri, yang harganya nggak beda jauh dengan si Redmi ini. Samsung A02 itu skor Antutunya ini V8 ya, yang memang nggak apple to apple juga, tadi V10 ya. Tapi kalian bisa menggambarkan sendiri lah perbedaan skornya, bahwa performanya ini lebih oke ketimbang kompetitornya. Nah, itu tadi gue ngomongin soal performa lah di awal, biar kalian nggak banyak nanya. Sekarang kalau dipakai rasanya gimana sih? Gue udah buat konten mengenai Redmi Note 9 ini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 ya, kalau nggak salah 4 konten ya. Selama gue ngonten di channel ini, anjir apa lagi pembahasan bacotan gue. Nah, kita bahas dari sisi kameranya dulu deh. Untuk bentuk kameranya ini sebenarnya adalah bentuk yang lumayan oke pada masanya, tapi nggak terlalu diikutin banget. Kenapa? Karena ya model ala-ala Samsung flagship ini ya you know lah, kamera di tengah, ada sidik jari di bagian bawah. Ini model Samsung banget ya kan. Tapi gue lebih suka desain kayak gini dibandingkan boba-bobaan. Entah kenapa kalau gue ngeliat handphone murah kamera boba itu makin terlihat murah gitu. Tapi dengan model kayak gini tuh lebih kalem gitu modelnya. Nah, kalau kita bandingkan bentukan kameranya dengan Samsung yang murah meriah yang harga ratusan ribu, itu beda jauh ya. Kalau Samsung yang murah meriah itu udah pasti di bagian kameranya polosan dan rata-rata flashnya tuh agak terpisah, dan udah pasti lensanya cuma 2 biji kayak gini, dan yang satunya itu gak ada fokus-fokusannya ya tuh. Entah itu kadang kamera lensa lebar, kamera makro, lebih ke gitu-gitu, bukan kamera buat tele-telean ya. Jadi kalau buat yang Samsung versi low budget rata-rata seperti itu, dan tidak ada embel-embel fingerprint sensornya. Oke, balik lagi ke Redmi ini. Redmi ini apakah lebih oke, lebih enak dipakai ketimbang kompetitornya di harga yang sama? Jawabannya iya. Tapi sebenarnya balik lagi, semua handphonenya ada plus minus, ada kelebihannya masing-masing. Nah, untuk si Redmi ini, yang gue rasain handphone ini lebih gercep, lebih lanjai ketimbang kompetitor, baik itu Samsung ataupun merek-merek lain yang harganya mirip-mirip sama si handphone ini. Bagian belakangnya polosan, cuma ada tulisan Redmi. Bagian atasnya ini ada 2 titik yang kalian bisa lihat, itu lubang buat infrared-infraredan sama lubang mikrofon. Nah, lubang mikrofon di bagian atas ini berfungsi buat kalian ngerekam video. Jadi kalau ngerekam video sebenarnya suaranya itu nggak terlalu gede sebelah ya, karena dia agak balance. Karena kalau lu bacot di balik layar sambil ngerekam video, suaranya lumayan masuk ya, karena dia posisinya nggak di belakang body. Nah, kalau di bagian samping ini ada buat SIM tray-nya, polosan aja, udah begitu aja, nggak ada yang bisa dimainkan lagi boy. Ya gitu-gitu aja lah intinya untuk di bagian sampingnya. Dan di bagian sampingnya lagi pertombol-tombolan. Nah, untuk feel klik-klikannya apakah ini oke? Sebenarnya kalau bisa dibilang apakah oke, gue lebih suka feel klik-klikan yang ada di Redmi ini ketimbang si Samsung yang harganya ratusan ribu yang tadi kita kasih gue lihat lah. Anjir, gue ngomongnya belibet banget. Si Samsung A02 tadi lah. Feel-nya lebih kerasa lebih mewah gitu, rasanya klik-kliknya. Dan untuk di bagian bawah ini udah Type-C, ada jack audio 3,5, ada lubang speaker, dan ada lubang mikrofon. Nah, lubang mikrofon di sini berfungsi untuk suara telepon kalian. Jadi kalau kalian
terima telepon, kalian ngebacot, nah suara bacotan kalian tuh masuknya di lubang mikrofon bagian bawah. Ngapain gue jelasin sih, udah pada tahu juga, nggak jelas banget nih gue. Nah untuk bagian layarnya, apakah ini lebih oke ketimbang kompetitornya di harga yang sama? Kalau menurut gue ini opini gue ya, jadi lu bisa bantah, bisa apapun itu. Memang layarnya bukan AMOLED, OLED, ya masih biasa-biasa aja. Cuman karakter display dari handphone ini lebih jos ketimbang Samsung di harga yang mirip-mirip. Contoh, kita ambil contoh lagi kayak Samsung A02 misalnya. Kalau kalian bisa lihat, ini brightness-nya kayak silau gitu. Kayak ini sebenarnya corning ya sih, lapisan kacanya sih di antara digitizer dan displaynya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini terlalu gelap cuy. Padahal ini brightness-nya full ya. Waktu gue shoot video ini memang ada beberapa pencahayaan studio gue, jadi memang agak terganggu, kontrasnya kayak kurang nampol jadinya. Tapi ini menunjukkan bahwa layarnya ya begini gitu, nggak terlalu pop up gitu warnanya. Nah beda sama si Redmi. Redmi ini warnanya nggak seredup si Samsung ini. Jadi kasarnya gini, dengan harga yang mirip-mirip di budget sejuta atau ratusan ribu, kalau lu pilih Redmi ini jauh lebih jos layarnya ketimbang si Samsung A02 yang lagi kita gibahin ini. Nah kalau buat masalah ketajaman layar dan lain-lain, sebenarnya kalian nggak bisa komplain ya, harus sadar diri juga lah. Ini udah HP lama juga lah, udah tau lah speknya lah ya. Jadi kalau ngomongin soal resolusi dan lain-lain, kalian bisa pilih mantan flagship ya, dengan budget yang lebih tinggi sedikit. Oke? Jadi kalau buat pilih-pilih handphone begini seharusnya buat HP pakaian nomor 2, nomor 3, atau buat HP-HP pribadi yang nggak pengen diganggu sama lain satu dan lain hal gitu. Karena buat kayak nonton YouTube, scroll-scroll social media, TikTok, Instagram gitu-gitu, handphone ini nyaman banget. Nah untuk layar sendiri, gue nggak ngebahas corning-corningan, Gundurwo, glass dan lain-lain. Tapi ini handphone layar masih bawaan dan kalian bisa lihat scratch-nya sangat-sangat tipis ya. Menandakan handphone ini lumayan badak. Sekarang kita ngomongin masalah kameranya nih. Kalau kamera, ini dia. Kalau dibandingkan dengan Pixel, ya nggak ada ratingnya lah. Jauh banget gitu, pakai banget. Tapi kalau ngomongin soal perbandingan antara kompetitor, contoh kayak Samsung A02 lagi lah, ya males banget gue ngambil dari model-model lain ya kan. Biar itu aja gitu perbandingan, biar nggak terlalu kompleks gitu video gue. Nah kalau ngomongin soal kamera, handphone ini jepretannya oke, apalagi kalau dibandingkan Itel ini lebih oke, lebih jos menurut gue dengan harga yang sama dengan Itel. Nah buat video recording, memang untuk meminimalisir efek cenat-cenatnya kalian gampang. Tinggal tap to focus ini, diklik fokusnya aja, dan coba rekam video kayak gue ini, dan hasilnya lumayan smooth ya kan. Nih ini hasil rekaman dari si Redmi Note 9. Tuh kalian bisa lihat, hasilnya lumayan smooth, lumayan oke gitu. Lo beli Android ratusan ribu dikasih buat video recording kayak gini, oke gitu. Dan untuk hasil rekaman videonya dia tembus mentok di 1080 di 30 fps. Kagak ada menu di 60 fps-nya. Dan kamera ini sebenarnya kalau buat video recording, gue lebih megang ini sih ketimbang Itel. Ya jujur kemana-mana, ini gue lebih suka HP ini untuk urusan kamera. Ya performa juga gak beda jauh. Dan menurut gue ini adalah salah satu handphone yang cukup perfect yang bisa kalian beli juga di tahun 2024 dengan harga yang udah low budget banget dan spare partnya berlimpah. Kalau rusak nyarinya gampang, tukang servis juga gampang benerinnya. Karena ini produk Redmi udah umum parah ini handphone. Dan ya udah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya boy.